Ini HP yang bikin gue muter otak sampai 2 minggu. Gue bingung cuy, gimana cara yang paling pas buat pakai HP lipat. Pakai dari layar utamanya aja, atau pakai layar cover screen-nya. Karena konsep flip phone kan sekarang layar covernya itu semakin lama semakin besar ya. Kayak Galaxy Flip, terus ada Oppo Find N, Razer apalagi, seluruh layar keisi. Nah, apps juga semua udah bisa dibuka nih di layar depannya. Jadi maksudnya kayak apa poinnya punya 2 layar yang bisa ngelakuin hal yang sama? Dan kenapa orang akhirnya pada beli HP lipat? Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau infoin sponsor di video ini dari Keep Wireless Indonesia. Buat yang lagi nyari aksesoris HP kayak powerbank, Keep nyediain banyak banget pilihan dari yang ukurannya compact kayak E51 ini. Dan pas banget nih di Z Flip 5. Nempel magnetik juga via MagSafe dan ada kabel Type-C-nya yang integrated di powerbank-nya. Jadi tinggal tempel aja dan sambungin ke HP kalian. Ada juga yang modelnya unik yaitu Keep P85, support Samsung fast charging dengan daya up to 20 watt dan tersedia di 2 port yaitu Type-C dan Lightning. Selain itu, Keep Indonesia juga nyediain berbagai aksesoris lain kayak charger, cable, phone and laptop stand, TWS, sampai speaker yang bisa kalian cekin lengkapnya di Tokopedia dan Shopee Keep Official Shop. Jadi jangan lupa pakai kode voucher KEEPBIT85 buat dapetin diskon tambahan Rp10.000 setiap pembelian produk Keep sampai tanggal 31 Oktober 2023. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, di video ini gue mau open discussion aja sama kalian soal penggunaan dari HP Flip. Karena gue rasa masih jarang nih ya yang ngebahas. Dan gue coba untuk share apa aja yang gue rasain pas pindah ke Z Flip 5 di video ini. Dan kalian juga bisa menanggapi persoalannya di kolom komentar. Oke, biar kita sama-sama dapat insight soal dunia HP lipat ini. Jadi berawal dari kebutuhan gue buat gantiin si Galaxy S10 Plus sebagai HP utama, HP harian. Tiba-tiba Ko Malvin ngechat nih buat nawarin si Galaxy Z Flip 5 dan katanya cobalah buat dibahas. Karena gue juga belum, udah lama gitu nggak ngikutin foldable phone dan akhirnya gue mutusin lah buat nyobain pindah ke HP lipat lagi setelah terakhir tuh pakai di Z Flip 3 ya, 2 tahun lalu 2021. Dan semua data juga gue pindahin pakai Smart Switch, kira-kira makan waktu sekitar 1 jam ya. Itu data lumayan gede, 100 GB lebih. Tapi sayangnya interface gue yang ada di S10, Galaxy S10 Plus, itu ternyata nggak keduplikasi ke Z Flip 5. Jadi akhirnya widgets sama apps yang tadinya ada di S10 itu harus disusun ulang lah di Z Flip 5. Nah, selama beradaptasi dari non-foldable ke foldable, kebiasaan pakai HP juga ternyata ada yang berubah. Gue berasa dikasih 2 pilihan, mau pakai cover screen dengan posisi layar yang ketutup kayak begini, atau dari layar utamanya, pas lagi kebuka. Yang mana awalnya gue nggak pakai cover screen sama sekali dan ngebiarin HP-nya kebuka, kayak HP biasa, kayak begini aja. Sampai akhirnya gue mikir, ini HP Flip, masa nggak dimaksimalin gitu cover screen-nya ya. Jadi akhirnya gue atur beberapa widgets dan apps untuk cover screen termasuk nyalahin si launcher GoodLock buat ngejalanin semua apps di HP lewat cover screen-nya ini. Ini update terbaru ya untuk si Z Flip 5. Kalau dulu kan perlu install launchernya dulu tuh si GoodLock. Nah, kalau sekarang udah tersedia langsung di settingan cover screen-nya. Jadi yang gue masukin ke cover screen ini itu ada messaging apps, Google Maps, email, online shop, bahkan games juga itu gue masukin. Dengan kata lain, kita bisa pakai HP-nya tanpa buka layar utama sama sekali. Nah, ini sebenarnya yang bikin gue bingung ya, karena kalian kalau pakai HP Flip, itu pakai layar utamanya aja, atau pakai cover screen-nya, atau keduanya nih. Karena terlalu banyak pilihan malah jadi, jadi bingung, jadi overwhelming aja, dan ujung-ujungnya gue lebih nyaman pakai HP-nya kayak biasa ya, kayak tadi yang layar utamanya aja, tanpa pakai cover screen sama sekali. Jadi ya, mubazir gitu si cover screen-nya. Nah, masih ngebahas soal layarnya, gue sebenarnya concern sama ketahanan layar foldable kalau kena benturan atau HP-nya jatuh kena benda keras. Karena sebelumnya salah satu Timbit itu ada yang pakai Oppo Find N2 Flip kejatuhan action figure kecil padahal ya. Dan berujung rusak, ya LED-nya dia malah jadi hijau gitu. Dan ya harus di-repair. Tapi syukurnya selama gue pakai HP-nya itu tetap aman ya, walaupun memang pernah sekali jatuh di meja dengan layar kebentur sama kotak HP. Jadi, so sorry ya, Best Indotech Ko Malvin.
mohon maaf. Ya harus tetap berhati-hati sih intinya kalau pakai HP lipat. Samsung juga kasih protection garansi kan buat memperbaiki layar flipnya. Masih berlaku kan? Nah, rasio layar Z Flip 5 itu kan memang dia memanjang dan pipih gitu ya. Jadi pas ngetik itu kalau kita jempolnya gede itu gampang typo memang. Dan pakai HP-nya agak susah kalau pakai satu tangan doang. Ngejangkaunya tuh jauh ke bagian atas. Kalau soal kualitas warna sama gambar ini sih intinya udah cakep ya. Kalian bisa cek aja lengkapnya soal layar Z Flip 5 di video Unpack 2023 Besindotech yang sebelah sini. Lagi syuting ya? Mohon maaf, pengen ngingetin. Kalau kalian suka sama review kayak gini atau pembahasan kayak gini, jangan lupa di-like dan di-share, oke? Kita lanjut lagi ke pembahasannya. Kenapa jadi saya yang nge-review jadinya? Mohon maaf ya, Bang. Oke, jadi gue pakai Z Flip 5 itu sehari-hari buat kerja sampai jalan-jalan ya. Jadi kayak chattingan, sosmed, gaming, sampai editing video, foto, itu dikerjain semua di HP ini. Kalau di Z Flip 3, itu problem yang dialamin overheat sama boros ya baterainya. Chipsetnya sekarang jadi jauh lebih efisien dan nggak cepet panas nih. Jadi buat ngejalanin apps berat itu nggak pernah ada masalah. Tapi soal baterai, memang HP ini berasa masih boros ya. Setiap hari gue harus ngecas at least 2 kali, siang sama malam, atau pagi sama sore. Ya, tergantung mau casnya kapan. Dengan screen on time itu rata-rata di 4 jam per hari. Bahkan pas jalan-jalan itu gue pernah dapet di 2 jam screen on time aja. Gitu ya. Jadi setiap kali gue keluar kantor, itu power bank jadi aksesoris yang wajib banget buat dibawa. In this case, gue pakai Keep Wireless yang E51, yang ukurannya tuh pas ya sama si Z Flip 5. Tapi memang butuh tambahan case yang bisa MagSafe atau magnetic ring lah ya, biar bisa nempel ke HP-nya. Semua link itu udah gue cantumin di kolom deskripsi, jadi kalian bisa cekin aja. Nah, soal kamera gue mau highlight lensa ultrawide-nya di Z Flip 5 yang nggak cuma bagus nih ternyata buat foto gedung atau pemandangan, tapi fungsinya bisa di-extend buat wifi dengan angle yang lebih lebar dan kasih hasil yang cakep juga. Jadi selama gue pakai HP ini memang gue nggak pernah pakai si lensa selfie-nya, gue selalu manfaatin kamera utamanya atau lensa ultrawide-nya. Karena memang after processing kamera Samsung, untuk kamera utamanya itu agak mengecoh nih ya. Warna-warna objek itu dinaikin vibrance-nya dan bisa mendeteksi subjek juga, makanan juga bisa dideteksi, terus dikasih filter yang bikin hasilnya itu jadi cakep. Bakal kepake banget ya buat foto makanan jadi lebih ngiler, dan foto portrait subjek itu juga selalu dapat hasil yang cakep gitu. Gue juga sempet ambil video buat objek-objek yang warna-warni gitu ya, dan hasilnya tetap konsisten nih. Warna pakaian ini dinaikin semua vibrance-nya, dan pakai kamera ultrawide-nya sambil jalan itu juga stabil. Kalian bisa cek ini sih. Warna-warna bajunya itu vibrant semua. Ini gue pakai ultrawide-nya. Aslinya nggak se-vibrant ini ya. Kalau gue ganti ke kamera utama, warnanya sih dia konsisten, cuman ya gitu dinaikin gitu warnanya. Muka gue juga jadi lebih putih dari aslinya. Jadi dari experience pakai Galaxy Z Flip 5 ada beberapa poin yang bisa ditarik nih. Pertama, ukuran yang super compact, kalau dimasukin ke tas atau ke jeans cewek itu fit banget. Terus layarnya juga punya kualitas gambar yang cakep dan ternyata nggak seringkih itu kalau jatuh. Jadi ada jaminan garansi juga kalau HP-nya itu kenapa-kenapa. Performance yang improve ketimbang generasi-generasi sebelumnya, dan kamera juga gampang banget buat dapetin hasil foto yang bagus. Jadi post-processing fotonya itu ngebantu lah, biar kita nggak perlu editing-editing lagi, tinggal post aja ke sosmed. Cuman memang baterai ini masih boros, gue perlu ngecas sampai 2 kali per hari, dan power bank jadi aksesoris yang wajib buat dibawa bareng sama si HP-nya. Dan harganya sekarang juga udah turun nih, di 14 jutaan. Link produk HP-nya sama semua aksesoris yang gue sebutin di video ini, nanti gue cantumin aja di kolom deskripsi, oke? Tapi kalau buat gue sendiri sih, pakai HP lipat ini kurang cocok ya. Belum dapet urgensinya aja buat manfaatin cover screen sama fitur si lipat-lipatnya. Malah jadi bingung aja nih karena kebanyakan layar gini. Tapi gimana menurut kalian? Gue pengen tahu juga pendapat kalian soal si HP lipat.
Nggak harus yang Z Flip 5 ya, tapi bisa HP lipat merek apa aja. Kita lanjutin pembahasannya di kolom komentar aja, oke? Jadi kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat klik like-nya dan subscribe baru kalian komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao.